Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam ala khairul anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra inna nahnu lahu lahafidun. Al-ayah sadaqallahul azim. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu mengenai perjuangan Rasulullah SAW di kota Madinah. Sebelum lanjut, kita simak KD-nya sebagai berikut. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini kita dapat mengerti dan juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Perjuangan Rasulullah SAW ini sangat berat, terjadi di kota Mekah. Selanjutnya Rasulullah itu hijrah ke kota Madinah. Ya, hijrah, alasannya hijrah karena di kota Mekah itu kurang responnya penyebaran Islam pada saat itu, sehingga Rasulullah itu memutuskan untuk hijrah ke kota Madinah. Antara lain ada beberapa faktor yang menyebabkan beliau itu hijrah ke kota Madinah. Antara lain salah satunya yang pertama, pada tahun 621 Masehi banyak penduduk kota Mekah yang mendatangi Rasulullah pada saat itu berikrar ingin masuk ke Islam dan berikrar akan mendukung Rasulullah, penyebaran Rasulullah, dan mengajak Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Nah, ini terjadi di Bukit Aqobah ya. Jadi di Bukit Aqobah Rasulullah didatangi banyak penduduk kota Madinah dan mengajak Rasulullah setelah melakukan ibadah haji dan umrah di sana sama-sama berhijrah ke kota Madinah. Pada tahun 621 Masehi, Rasulullah belum ada niatan untuk hijrah ke kota Madinah. Di tahun berikutnya, beliau didatangi penduduk kota Madinah, yaitu pada tahun 622 Masehi, didatangi penduduk kota Madinah sebanyak 73 orang, mengajak Rasulullah memberikan dukungan untuk menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Kelompok Aus dan Khazraj yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Setelah melakukan ibadah, mereka mengajak Rasul dan juga memberikan dukungan, merayu Rasul untuk hijrah ke kota Madinah untuk menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Faktor lain ya, yang ketiga, yaitu adanya pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Pemboikotannya yang pertama yaitu melarang setiap perdagangan bisnis antara orang muslim dan orang kafir Quraisy. Selanjutnya tidak boleh melakukan pernikahan antara orang non muslim dan orang muslim. Yang terakhir, pemboikotan melarang kelas pergaulan kaum muslimin, pergaulan antara kaum muslimin, berteman, bersosialisasi, berdagang, semuanya diboikot. Nah, itulah 3 faktor yang menyebabkan Rasulullah itu memutuskan untuk hijrah atau pindah ke kota Madinah.
Setelah Rasulullah SAW menanamku di kota Madinah, beliau menetap dan berhijrah di sana. Beliau menyebarkan agama Islam. Salah satu ajarannya yaitu membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin ialah sebutan bagi pengikut Rasulullah SAW yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi ini kaum Muhajirin itu orang Mekah yang pindah ke kota Madinah. Kaum Ansor sendiri ialah penduduk asli orang Madinah. Penduduk aslinya disebut dengan kaum Ansor pada saat itu. Nah, ini Nabi itu memberikan persaudaraan, membina persaudaraan antara dua penduduk yang beda kota ya. Jadi dijelaskan di sana ada sebutan yang berbeda untuk membedakan antara penduduk asli Mekah dan penduduk asli kota Madinah. Selanjutnya, yang kedua, Rasul itu di kota Madinah membentuk masyarakat yang berlandasan ajaran Islam, membentuk masyarakat. Pada saat itu memberikan contoh, di sini sudah menyebarkan agama Islam lebih mudah dan lebih terang-terangan, lebih bersahaja, membentuk masyarakat Muslim antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor pada saat itu di kota Madinah. Pembentukan di sini contohnya beliau mengajarkan sholat, puasa kepada kaum Ansor dan kaum Muhajirin, bersedekah, bersilaturahmi, mengaji dan lain sebagainya. Yang terakhir, Rasulullah di kota Madinah mengajarkan prinsip-prinsip kemanusiaan ya. Jadi di sini beliau mencontohkan cara bergotong royong, saling bantu membantu walaupun beda latar belakang, beda suku antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Beliau mencontohkan saling hormat menghormati, saling menghargai, saling membantu antara sesama muslim ya, saling membantu antara sesama muslim, dan juga mencontohkan bagaimana tetap baik kepada non muslim juga ya.